Ada satu scene yang kayak bener-bener berat banget, penuh dengan air mata, tangisan, itu pokoknya scene sangat berat banget. Dan aku lakuin dengan ikhlas, dengan tulus, dan begitu cut, tiba-tiba sutradaranya tuh datengin aku, terus aku dipeluk. Terus dia bilang, kamu hebat. Nanti kita lanjut cerita dari situ ya, tapi aku pengen tahu dulu nih, berarti dari semua hal yang pernah terjadi, apa masa paling sulit yang sebenarnya pernah kamu alami? Yang sulit justru ketika baru pindah di Jakarta itu Kak. We had zero, pokoknya mulai banget lah dari nol lah Kak gitu. And then my father was out of the picture kan, karena ya memang sudah pisah dan ya berantem hebat lah, dan kayak ya kita udah berjuang sendiri gitu, satu keluarga sendiri. Dan aku sebagai frontman-nya lah bisa dibilang gitu, di usia aku yang masih muda. Jadi aku tuh juga masih bergejolak gitu kan, hatinya di mana aku pengen main, masih pengen belajar, tapi aku harus bekerja gitu kan untuk keluarga. Dan di situ Kak, aku kayak yang masih baru juga kan di dunia entertainment, jadi aku tuh kayak dicaci maki lah, udah gitu aku tuh yang kayak datang pagi terus aku selesai syuting lagi sampai jam 4 pagi lagi tuh aku nggak di-take, aku hanya nunggu seharian. Udah gitu alhamdulillah sampai hari ini juga aku nggak dibayar juga ada, aku bekerja kayak gitu. Terus kayak di Jakarta kita sebagai orang baru di sini, dan kita dulu nggak ada maps kan Kak, jadi aku berdua sama mama tuh kayak buka peta yang besar gitu, cari-cari lokasi syuting yang masuk hutan apa segala macam tuh, itu aku ngerasain banget. Dan jadi ya mungkin orang lihatnya oh udah enak aja sekarang, kayak I have a name, aku punya followers segini banyak. Kayaknya enak, privilege-nya pasti banyak, apalagi sebagai sosok yang public figure, dan juga misalnya aku punya muka tampang bule gitu kan, pasti katanya dapat privilege, but no, aku tuh tangisan juga dulu awalnya Kak, bekerja dari nol gitu, sampai nggak dibayar, sampai dicaci maki tuh aku ngerasain banget, dan berdua sama my mom, jadi aku ngerasa kayak ikatan itu tuh kuat banget. Mama gitu. selalu ada di saat-saat itu ya. Katanya dimarahin sutradara, dimarahin rekan pemainnya juga, itu bener? Dibego-begoin, aduh pokoknya semuanya deh aku ngerasain, dibully gitu sebagai anak baru, terus kayak di underestimate juga kayak gitu, aku ngerasain banget semuanya. Tapi bagaimana kamu bisa mengolah dan mengubah semua itu menjadi sesuatu yang baik gitu? Kan walaupun ya kita tahu ya, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang kasih ke kita kan. Maksudnya makian lah, cacian lah, cibiran lah, hinaan lah, apapun itu. Tapi kan bagaimanapun juga walaupun kita gak bisa mengendalikan, kalau terlontar ke kita dengar ke kuping ya masuk ke hati juga gitu kan. Ada sakitnya juga. Betul. Dan gimana ya, gak mungkin kita gak sakit hati ya Kak ya. Tapi karena kita tidak bisa mengubah situasi kita, surroundings kita, ya yang bisa kita lakukan hanya bisa mengubah bagaimana kita bersikap terhadap situasi kita itu. Dan awalnya yang tadinya aku kayak down banget, tapi akhirnya justru karena cacian itu kayak aku pengen tunjukkan ke orang-orang bahwa aku bisa, walaupun aku baru dan aku nggak tahu apa-apa, tapi aku bisa cepat belajar dan aku akan tunjukin gitu. Apalagi tujuan aku itu untuk keluarga gitu kan. Jadi ya tetap aku lakuin. Dan semangat pastinya. Syuting apa yang paling berkesan atau paling diingat? Ada sih kayak satu sinetron gitu, itu aku dapat peran antagonis, dan di situ tuh aku tuh masih ngomong aja bahasa Indonesia tuh aku tuh masih belepotan banget kan. Jadi aduh, aku tuh dimarah-marahin terus tiap hari gitu kan. Aku merasa ada di posisi sekolah lagi saat aku dibully gitu, seperti itu gitu ya. Momen itu tuh kayak balik lagi gitu. Itu aduh rasanya kayak bisa gak sih aku pulang aja, I wanna quit gitu, tapi ya tetap aku jalanin sih Kak. Iya. Fight aku jalanin. Tapi itu kedewasaan sih, karena kalau misalnya kayak tadi kan, sometimes kadang-kadang di hidup kita ada saat dimana aduh I just wanna quit gitu kan. Tapi justru ketika kita menyerah di saat itu, ya sebenarnya ya itu menjadi pembuktian bahwa yang mereka katakan tuh benar gitu kan, bahwa ya you are not worthy lah, apapun itulah. Tapi kalau kita nyerah, ya mungkin kita merasa itu tersolve pada saat itu, tapi sebenarnya itu hanya menunda kekecewaan dan penyesalan. Betul. Air mata pada akhirnya. Betul. Iya, gitu. Jadi tetap usap air mata, tegarkan hati, pasang shield, dan juga pasang shield dan berjalan lagi. Kapan akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil?
Dalam arti mungkin ada beberapa orang yang belum tahu exactly perjalanannya Iris kan. Jadi tadi harus pindah ke Jakarta, terus mulai casting, shooting, udah dapat peran pun masih di underestimate gitu kan. Tapi pasti ada titik balik di mana orang yang tadinya meremehkan mulai melihat dan oke. I remember sih satu momen di mana bukan di saat aku dapet piala nominasi terus aku menang, aku naik stage, itu bukan Kak. Bukan momen itu. Aku inget banget di mana aku merasa sangat dihargai dan aku ngerasa kayak kerja keras aku selama ini kenapa aku nggak berhenti dan akhirnya terbayarkan, itu ketika ada satu scene yang kayak bener-bener berat banget, penuh dengan air mata, tangisan. Itu pokoknya scene sangat berat banget dan aku lakuin dengan ikhlas, dengan tulus, dan begitu cut tiba-tiba sutradaranya tuh datengin aku, terus aku dipeluk. Terus dia bilang, kamu hebat katanya gitu. Wow. Dan itu di situ momen itu kayak aku ngerasa kayak inilah yang maksudnya yang kerja keras aku selama ini akhirnya aku ngerasa di appreciate, itu yang menurut aku kayak titik balik yang luar biasa gitu. Ketika orang sungguh-sungguh menghargai dan melihat hasilnya ya. Apalagi orang itu yang mencaci maki aku dulu gitu, dan akhirnya dia kayak memeluk dan mengeluarkan kata-kata appreciation tuh, menurut aku itu di situ aku merasa aku udah berhasil gitu. Oke. Itu jadi penasaran nih adegannya di film ini Cinta Suci. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Ya tapi again sih sometimes walaupun saya percaya apapun yang kita lakukan pasti kita lakukan dengan kesungguhan, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau apresiasi. Tapi atau justru karena kita benar-benar tulus itu kan Kak. Betul. Tapi justru karena kita benar-benar, bahkan kita nggak mengharapkan, tapi ketika orang memberikan itu, ya itu sebenarnya bentuk apresiasi juga sih. Bukti walaupun kita nggak mencari validasi, tapi kan at least itu menjadi salah satu afirmasi juga bahwa apa yang kita lakukan ya sudah benar. Buktinya kita nggak minta, mereka yang memberikan apresiasi itu. Gitu. Oke. Wow. It's not easy, apalagi di dunia entertainment ya kan, yang banyak orang juga bilang kadang-kadang wah it's so easy to get a fame, katanya untuk menjadi terkenal itu mudah, ini memang hoki, ini mungkin you have a privilege gitu. Tapi di balik semua itu ya nggak seperti yang orang katakan ya. Karena memang kerja keras tidak mengkhianati hasil ya gitu. Karena ya pasti yang kalau mendapatkannya secara instan dengan mendapatkan privilege itu pasti tidak akan mungkin kayak last lama gitu ya, nggak akan bertahan lama gitu. Tapi kan kalau yang benar-benar dari nol banget dan kita kerja keras, tekun, konsisten gitu ya, pasti akan berhasilnya beda lah Kak dengan yang instan kan.